Kalau MSG tuh Nggak ada rempah-rempahnya. dia tidak ditambahkan. Kalau kaldu kan kaldu plus MSG plus garam Iya. plus mungkin ada bawang putih, ada kunyit, ada lada, ada pala dan sebagainya. Tapi kalau MSG aja, micin aja yang bentuknya kayak kristal-kristal, kalau kita lihat agak kilap-kilap, itu hanya monosodium glutamat, hanya micin aja. Nggak ada kaldunya, nggak ada bawangnya, nggak ada kunyitnya, nggak ada lada, hanya murni micin aja. Tapi berarti berapa banyak dok kadar yang ideal untuk kita mengonsumsi MSG? Yang buatan berarti ya. Kalau alami kan kita tidak bisa ganggu gugat berarti ya. Kalau yang buatan sebetulnya gini, karena MSG sendiri belum pernah diteliti secara saintifik, secara ilmiah, berapa batas aman yang paling bisa ditolerir oleh tubuh sebagian besar orang, itu kita mengambil apa ya, yang aman, yang dianggap aman, tapi ini belum ada penelitian ilmiah yang benar-benar serius gitu. Yang sementara ini dianggap aman adalah 3/4 sendok teh per hari, bukan per kali makan ya, per hari. 3-4 sendok teh. Berarti kalau ada 3/4. 3/4. Itu kalau dikonversikan ke miligram itu kira-kira berapa, Dok? Kira-kira antara 1-3 gram. Oh, 1-3 gram. Ini soalnya kalau yang saya baca itu, kalau dari WHO ada batas asupan harian MSG itu sekitar 0-120 mg. Jadi apakah kita menggunakan yang batas WHO atau tadi yang 3/4 sendok teh itu tadi, Dok? Sebenarnya paling gampang pakai 3/4 sendok teh, karena kalau kita pakai gram-gram, saya sendiri juga kalau disuruh ini 3 gram gitu, berapa banyak gitu, agak susah gitu. Jadi pakai patokan sendok paling gampang, 3/4 sendok teh per hari. Tapi kan kita nggak tahu, Dok, kalau kita misalkan beli bakso deh ya, atau beli makanan-makanan di luar, kita kan nggak tahu sih abangnya naruh berapa sendok teh, si MSG-nya itu gimana tuh kalau kita nggak tahu kayak gitu. Nah itu yang jadi masalah, kita nggak pernah bisa mengukur kalau kita jajan gitu kan. Nah masalahnya dengan jalanan yang semakin macet, dengan beban pekerjaan yang semakin banyak, dengan beban kuliah yang semakin banyak gitu, memasak menjadi aktivitas yang semakin jarang dijumpai. Orang semakin sering, biar praktis beli aja gitu. Nah, ngakalinnya adalah kita membatasi makanan-makanan yang tinggi MSG. Bukan tidak boleh, tapi membatasi. Jadi misalnya, kalau di dalam bakso, pada umumnya, kuah baksonya sendiri, itu udah ditambahin kaldu, micin ya. Micin. Tapi ketika si abang itu nggak bakso nggak bakwan Malang, ketika dia meracik kan dia nambahin lagi micin lagi. Iya betul. Ya kan. Nah kita minta ketika diracik tidak perlu lagi memakai micin, karena kalau yang di kuah kan udah susah karena udah jadi satu kan. Tapi kan yang bisa dicegah ya kita cegah gitu. Terus kalau misalnya jajan di warteg misalnya, ya agak susah sih karena besar kemungkinan warteg itu menggunakan micin. Atau kalaupun tidak menggunakan micin, menggunakan kaldu penyedap rasa. Nah, kaldu penyedap rasa pada umumnya mengandung micin. Lagi-lagi micin lagi. Mungkin sahabat Sonora termasuk Mas Sony juga bingung ya, apa bedanya micin dengan kaldu penyedap rasa? Nah, iya, itu bedanya apa, Dok? Kaldu penyedap rasa tuh yang belakangnya suka pakai kok, ya kan kita nggak boleh nyebut merek. Nah, kalau kaldu penyedap rasa yang biasanya pada umumnya dijumpai itu 3 varian. Ada ayam, ada jamur, ada sapi. Ya. Nah, kalau kaldu penyedap itu biasanya terdiri dari micin, garam, plus bumbu-bumbu rempah lainnya. Ada kunyit, ada lada, ada bawang putih, ada pala. Nah, rempah yang digunakan tiap merek berbeda. Nah, rempah ini akan membantu menguatkan rasa yang ada. Nah, kalau MSG itu tadi,
Kalau MSG-nya tok? Kalau MSG tok nggak ada rempah-rempahnya. Dia tidak ditambahkan. Kalau kaldu kan kaldu plus MSG plus garam plus mungkin ada bawang putih, ada kunyit, ada lada, ada pala dan sebagainya. Tapi kalau MSG aja, micin aja yang bentuknya kayak kristal-kristal, kalau kita lihat agak kilap-kilap, itu hanya monosodium glutamat, hanya micin aja. Nggak ada kaldunya, nggak ada bawangnya, nggak ada kunyitnya, nggak ada lada, hanya murni micin aja. Lantas apa, Dok? Bedain kan sekarang? Iya, bisa bedain. Lantas apa potensi penyakit yang bisa ditimbulkan kalau kita terlalu berlebih nih untuk mengonsumsi yang namanya MSG atau micin? Kalau MSG atau micin sebetulnya kalau tidak berlebih-lebihan itu aman. Kalau berlebihan itu efeknya hampir sama dengan efek kita mengkonsumsi garam secara berlebihan. Jadi bisa meningkatkan resiko untuk terkena penyakit jantung, bisa meningkatkan resiko terkena penyakit hipertensi pada orang-orang yang sensitif terhadap garam. Jadi tidak semua orang itu sensitif terhadap garam. Ada orang yang resisten terhadap garam atau resisten terhadap sodium. Sodium atau natrium sama ya. Nah, kalau pada orang-orang yang sensitif, maka dinaikkan kadar sodiumnya atau natriumnya atau garamnya atau micinnya, dia akan naik tekanan darahnya.